Saya ingin tanya kepada antum semua, di di perusahaan-perusahaan di Bali ini, atau di pemerintahan, kalau ada orang hari ini datang membawa selembar kertas ijazah SD-nya untuk melamar pekerjaan, kira-kira diterima atau tidak? Enggak. Tapi pintar loh nih orang. Hanya saja dia tidak punya keahlian, tidak punya ketangkasan, tidak punya pengalaman, kecuali belajar 6 tahun di SD. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 6 juara kelas atau juara sekolah. Tapi hanya SD aja, kira-kira diterima apa tidak? Nggak diterima. Di Jakarta nggak diterima. Minimal SMA sekarang. Ini kan fakta yang menarik. Apa maksudnya Ustaz? Simpel aja. Jangan berharap sukses di dunia kalau modal Anda hanya belajar 6 tahun. Nggak kepake sekarang. Nggak kepake, Anda harus belajar lagi. Hanya modal 6 tahun, Anda nggak bisa sukses di dunia sekarang. Nggak dipakai orang. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, itulah dunia sekarang. Nggak dipakai. Kalau dipakai mungkin karena ada relasi, itu pun nggak akan meningkat karirnya. Kecuali kalau dia belajar 6 tahun di SD, tapi dia punya keahlian lain, belajar di tempat lain. Yang saya titik beratkan, dia hanya belajar 6 tahun aja, tok, titik gitu loh. Nggak kepake. Nggak kepake di mana? Di mana? Di dunia. Dunia yang apa? Dunia yang hina. Dunia yang rendah, dunia yang semu. Kalau 6 tahun belajar tidak kepake di dunia yang hina, mungkinkah sukses di akhirat hanya belajar seadanya? Logika macam apa yang bisa menerima hal tersebut? Gak mungkin lah. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Kalau sukses di ITB misalnya, atau di Universitas Negeri di Bali apa? Udayana. Kalau sukses di Udayana, cum laude di Udayana, harus belajar. Mungkinkah cum laude di Harvard University tanpa belajar? Nggak mungkin. Nggak ada yang percaya. Diketawain orang kita kalau ngomong begitu. Kenapa demikian? Karena Harvard lebih bergengsi daripada Udayana. Harvard lebih bergengsi daripada ITB. Dan Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Kalau dunia saja nggak cukup 6 tahun, dan itu belajar tiap hari loh, lalu mungkin ke akhirat seadanya? Hanya sekedar datang aja, hanya sekedar lewat saja? Nggak mungkin, mustahil. Akhirat harus diperjuangkan. Harus belajar serius. Kenapa kita bisa untuk ilmu dunia, nggak bisa untuk ilmu akhirat? Silakan belajar ilmu dunia, nggak ada masalah. Dan bagus. Dan banyak yang fardu kifayah. Tapi pertanyaannya, kalau kita bisa punya waktu untuk dunia, kenapa tidak dengan ilmu akhirat? Saya ingin bertanya, ilmu dunia kita kepake 100% apa tidak? Siapa di antara antum yang pada saat hidup atau benar-benar menjalani kehidupan menggunakan seluruh ilmu yang dia pelajari di SMA-nya? Nggak usah SMA deh, SD deh, SD. SD itu kan belajar basic semua ya. Siapa yang ketika belanja pakai rumus logaritma, siapa? Nah, kalau nawar pakai rumus luas jajaran genjang, saya masih ingat luas jajaran genjang. Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak dipakai. Jadi bisa belajar ilmu yang nggak 100% dipakai tuh kita bisa. Bahkan begitu kita punya anak dan cucu, kita motivasi anak kita untuk belajar ilmu tersebut. Saya belum pernah melihat ada orang yang menasihati anaknya ketika lagi belajar tuh anak, kata dia, nak kalau belajar jangan terlalu serius, itu tuh nggak semuanya kepake. Papa nih pengalaman,
Kan ada yang bilang begitu. Selalu bilang belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak. Padahal kita tahu nggak semua ilmu itu kepake, nggak semuanya kepake. Tapi tetap dimotivasi belajar yang rajin ya nak. Kalau itu bisa untuk ilmu yang nggak semuanya kepake, bagaimana dengan ilmu akhirat yang 100% kepake dan nggak usah tunggu? Betapa banyak dari kita kerjanya berbeda dengan fakultas yang kita pilih waktu itu. Dalam ilmu agama, hari pertama kepake 100%. Kenapa demikian? Karena di hari pertama kita akan didatangi oleh 2 malaikat di dalam kubur. Dalam hadis Barra bin Azib, dan malaikat akan bertanya, man rabbuka wa madinuka wa manir rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Rabbmu? Dan apa agamamu? Dan siapa Rabb? Siapa Rasul yang diutus di tengah-tengah dirimu? Dan tahukah ada pertanyaan keempat dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Allah akan bertanya tentang ilmu agama kita. Apa saja sudah dipelajari? Dan pada hari kiamat kaki kita tidak akan beranjak dari sisi Allah hatta yusal an arba, sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan pertanyaan pertama, wa an ilmihi fi ma amila bih. Mohon maaf, di salah satu pertanyaannya Allah bertanya tentang ilmu kita dan bagaimana kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Ilmu kita ditanya lagi. Semuanya kepake. Oleh karena itu pentingnya mempelajari ilmu agama.